Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua dimanapun berada? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada hari ini Bu Fitri akan melanjutkan sharing ilmu kitab Ta'limul Muta'alim bab 7 terakhir. Ini tentang apa? Yaitu hidup prihatin. Di sini dijelaskan di kitab ini, maksudnya hidup prihatin itu pelajar harus sanggup menderita susah payah dalam perjalanan belajarnya. Sebagaimana pernyataan Nabi Musa alaihissalam di tengah studinya. Benar-benar saya dapati susah payah dalam perjalananku mencari ilmu. Nah, jadi seorang pelajar itu dalam mencari ilmu itu harus sanggup bersusah payah, berlelah-lelah. Jadi nggak ada ya dalam mencari ilmu itu hidup bermewah-mewah, megah, ya minta dilayani semua fasilitas. Misalnya nih contohnya ketika sekolah tingkat SMA minta mobil. Nah, karena temannya pada naik mobil mungkin nggak usah terpengaruh gitu ya. Itu namanya bermewah-mewah ya. Mahal sekali itu biayanya, belum sekolahnya, belum mikir mobilnya, bensinnya. Contoh ya ini, atau tingkat SMP mungkin atau SD, MI minta sepeda motor, kalau nggak naik sepeda motor sendiri nggak mau sekolah. Nah itu terlalu bermewah-mewah. Kecuali kalau dibutuhkan banget ya, misalnya nggak ada yang ngantar banget ya, nggak ada kendaraan, mungkin kalau nggak ada sepeda motor yang SMP nggak bisa sekolah, kecuali ya itu ya. Tapi kalau nggak dibutuhkan ya nggak usah mengada-adakan untuk minta difasilitasi. Yang tingkat SMA misalnya harus naik mobil, kalau nggak naik mobil gak sama dengan temannya mungkin gengsi. Nah itu seorang pelajar itu tidak boleh memikirkan seperti itu, seperti yang dikatakan kitab taklim ini. Jadi harus sanggup menderita. Coba kita lihat dulu Presiden B.J. Habibie ketika beliau belajar ke luar negeri, ke Jerman. Itu kan beliau hidupnya ketika belajar itu sangat prihatin sekali. Pernah ya difilmkan, kita mungkin yang sudah lihat, sampai sepatunya itu sobek, dia jahit sendiri, diperbaiki sendiri, sampai tidak pakai sepatu. Pernah juga ya dalam keadaan cuaca yang sangat dingin. Nah, itu jadi berlelah-lelah, bercapek-capek. Apalagi yang thalabul ilmi atau belajar di pesantren ini, waduh, ini merasakan betapa berlelah-lelah, berpayah-payah di situ. Dirasakan ya, mulai bangun pagi ya jam 3, setengah 4, lalu tahajud ya, itu penuh perjuangan nggak itu? Penuh perjuangan itu ya, sulit bangun jam segitu ya. Setan ini di telinga ini selalu bisiki, jangan bangun, tidur saja. Dikencingi setan telinganya ini sama matanya. Itu perjuangan banget bangun jam segitu. Walaupun ya mungkin pesantren sekarang itu banyak pesantren yang tidak seperti dulu ya. Kalau zaman Bu Fitri dulu ya tidur itu seperti pindang, berjejer-jejer di lantai di bawah, gelar kasur baru tidur. Tapi kadang nggak gelar kasur langsung tidur, langsung nyenyak tidur ya. Nikmat banget. Tapi kelelahan seperti itu tidak dirasa, tertutup dengan lezatnya ilmu. Kalau sekarang kan pesantren banyak yang di kasur ya, kasurnya tingkat, fasilitasnya oke, bagus, tidak apa-apa kalau memang bisa ke pesantren itu. Kalau enggak pun enggak apa-apa juga ya, sama saja dimanapun pesantren ya, nyantri dimanapun itu saya kira sama saja. Dan itu tetap perjuangan, tetap berjuang. Kenapa? Karena pagi itu bangun jam 3 bangun, apalagi yang pesantrennya di puncak-puncak gunung ya,
Itu bangun wudhu, bahkan mandi jam 3 sebelum tahajud. Nah itu kan penuh perjuangan. Kalau nggak berjuang, kalau nggak nggak bangun, itu berarti digoda setan, nggak bisa, atau nggak mematuhi aturan di pesantren. Tapi rata-rata santri itu bangun malam, itu kan berarti berjuang, penuh perjuangan ya, melawan godaan setan yang menyuruh untuk tidur terus, tidak boleh bangun sebelum subuh dan melakukan tahajud. Itu perjuangan tetap, walaupun pesantren itu fasilitasnya lengkap, semuanya bagus, tapi dia tetap sebagai santri berjuang, tetap menghafal Al-Quran, tetap menghafal pelajaran. Nah, itu butuh perjuangan, tidak gampang-gampang ya. Tetap penuh hati yang menahan rindu dengan jauh dari orang tua. Itu perjuangan juga, karena banyak kan ya yang nggak kuat di pesantren sehingga pulang ya. Di rumah sih mungkin nggak apa-apa sih, cuma kan tetap harus berjuang juga di rumah ya, di sekolah, di SMA 1, 2, 3 atau berapalah, itu kan tetap harus berjuang mencari ilmu. Itu nggak boleh hura-hura pulang sekolah main dulu ke sana kemari, seperti kemarin Bu Fitri bilang, ke mall jalan-jalan, nanti datang sore, ibunya tanya, kemana kamu kok sore datangnya nak? Iya Bu, saya tadi ada tugas belajar kelompok, padahal jalan-jalan ke mall, ke sana kemari, main. Nah, itu kan bohongi ya, ilmunya nggak manfaat kalau seperti itu. Kalau di pesantren nggak bisa ya seperti itu. Semuanya dari bangun tidur sebelum subuh sampai tidur lagi, semuanya diatur dengan disiplin, dan itu membutuhkan jiwa yang kuat ya. Itu tadi saya ulangi lagi, walaupun pesantrennya itu fasilitasnya lengkap, semua terpenuhi, tapi tetap membutuhkan jiwa yang kuat, tetap membutuhkan perjuangan ya, tetap berlelah-lelah. Dan lelah-lelah perjuangan itu semua akan dipanen, menuai nanti ya. Selanjutnya ini ada kata mutiara, famang sabara ala dzalika ta'ab wajada ladzatal ilmi fuqa ladzatid dunya, yang artinya barang siapa sabar dan tabah dalam menghadapi kesulitan tersebut, barang siapa yang sabar tabah dalam menghadapi kesulitan ketika mencari ilmu ya, yang di pondok pesantren ya. Sekarang ini tanggal 22 hari santri. Selamat untuk santri semuanya yang telah berlelah-lelah mencari ilmu di pesantren ya. Dan sekarang juga para santri yang masih belajar di pesantren, masih berjuang, lanjutkan perjuangan. Allah akan menghargai semua perjuangan kalian ya. Barang siapa sabar dan tabah dalam menghadapi kesulitan tersebut, maka mendapati kelezatan ilmu melebihi lezatnya dunia. Kalau sudah kita merasakan lezatnya ilmu, apapun sengsaranya ya, apapun tantangannya ketika mencari ilmu, itu tidak akan dirasa, dan bahkan sangat lezat dan indah sekali. Tidak akan yang ada ngerusuloh, aduh malam bangun, nanti belajar bersubuh, setelah subuh ngaji, menghafalkan Quran, menghafalkan pelajaran, setelah itu sekolah atau kuliah. Lalu setelah itu malamnya lah, sorenya, sebelum malam ini, sorenya dinia, malamnya ngaji Quran lagi, ngaji kitab lagi, sampai lelah ya. Dirasa lelah tapi nggak terasa, nggak dirasa lelah, nikmat semuanya. Bahkan setelah belajar ngaji malam, langsung kitab itu ditaruh di dada, langsung tidur. Bangun malam ya jam 2, setengah 2 belajar, setelah itu tahajud dulu, setelah itu belajar.
sampai subuh. Setelah subuh ngaji. Begitu perjuangan lezat sekali ya. Tadi pagi sholat tahajud, sholat subuh, setelah itu ngaji ya. Setelah itu ada mungkin ya cerita-cerita ya, seperti begitu dulu, cerita sedikit. Pernah mungkin Kiai minta tolong untuk membersihkan halaman, membersihkan rumput. Itu senang sekali ya, merasa bahagia banget. Jadi tidak diminta Kiai menolong lari menjauh, nggak mau menolong, enggak. Dulu tuh malah senang ya, senang banget karena mencari ridho Kiai, Bunyai ya. Bahagia dan merasa tersanjung, merasa senang kalau diminta tolong oleh Kiai atau Bunyai. Bahkan sempat cerita sedikit ini ya, sempat dulu tuh bersih-bersih, membantu Kiai membersihkan rumput halaman sampai nggak lupa sudah kuliah itu ya. Bilang loh, nggak ada kuliah, nggak ada Kiai, maaf bilang begitu karena sudah nikmat banget ya membantu dengan harapan mencari ridho Kiai. Tapi alhamdulillah pelajaran kuliah lancar ya, alhamdulillah, dan semuanya lancar berkah doa sang Kiai dan Bunyai. Jadi tepat di hari santri ini tanggal 22 Oktober, semangat para santri, kau adalah mujahid, kau adalah mujahidah, para pejuang di sisi Allah. Perjuanganmu akan dinilai ibadah di sisi Allah. Gunakan masa mudamu untuk mengabdi kepada Allah. Selamat hari santri, selamat mengabdi kepada agama dan negara. Selamat mengabdi kepada Kiai dan Bunyai. Selalu tawadhu mencari ilmu. Itu saja untuk Ta'lim ini bab 7. Selamat belajar. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.